Baik sobat semuanya, pada postingan kali ini kami akan membahas mengenai tanda murai batu mau bertelur dan produksi. Sobat semuanya, seperti apakah tanda-tandanya? Langsung saja kita simak pembahasan pada postingan kali ini. Sobat semuanya, seperti kita ketahui, untuk bisa murai batu ini bertelur dan berproduksi tentunya kedua indukan, baik pejantan dan betinanya ini sama-sama harus sudah siap birahinya. Karena kalau tidak birahi tidak mungkin bertelur dan pejantannya tidak mungkin melakukan proses perkawinan. Inilah sobat semuanya tanda-tandanya. Yang pertama yaitu pejantan mencarikan tempat bersarang. Sobat semuanya, pejantan mencarikan tempat bersarang ini dari glodok atau kotak sarang yang telah sobat persiapkan atau sobat berikan sebelumnya. Saran kami untuk kotak sarang atau glodok ini sebaiknya diberikan lebih dari satu pilihan, baik bentuk ataupun modelnya. Syukur kalau bisa bahan yang berbeda. Misalnya ada yang berbentuk kotak, lonjong, dan sebagainya. Kalau untuk bahannya ini pun beragam, mulai dari yang sederhana yaitu dari kotak kayu yang kita buat, bisa juga dari ruas pohon bambu yang kita buatkan lubang, bisa juga dari sebatang pohon yang kita tebang, kemudian bagian dagingnya ini kita keluarkan sehingga tersisa kulitnya. Seperti pada DJF ini menggunakan dari sebatang pohon, namun tidak usah repot karena bisa membelinya di toko pakan burung. Sobat semuanya, untuk jantan yang mencarikan tempat bersarang ini biasanya waktunya sekitar 2-3 hari. Sobat semuanya, inilah tanda yang kedua dari murai batu yang mau bertelur atau berproduksi. Tanda yang kedua yaitu betina ikut masuk ke dalam glodok di mana pejantan telah mencarikannya. Keputusannya di manakah betina ini akan bersarang, ini kembali ke betinanya sendiri. Jadi bukan pejantan yang menentukan, pejantan ini hanya mencarikan, sedangkan pilihannya nanti akhirnya pada betina itu sendiri, sekiranya menurutnya tempat yang mana yang lebih nyaman untuk bersarang. Sobat semuanya, proses betina ataupun pejantan keluar masuk glodok ini berulang-ulang berkali-kali sampai waktu 2-3 hari, yang pada akhirnya betina memutuskan pilihan glodok atau kotak sarang mana yang akan ditempatinya. Yang ketiga sobat semuanya, setelah betina menentukan pilihan glodok atau kotak sarangnya adalah betina mulai ngunjal atau mengangkut sarang. Sobat semua, banyak pertanyaan berapa lama waktu betina ini ngunjal atau ngangkut sarang. Normalnya sampai kondisi sarang selesai sampai rapih ini 3 hari 4 hari. Sedangkan untuk
kondisi yang sudah benar-benar rapi bisa terjadi pada hari kelima. Selanjutnya setelah hari kelima tinggal masa istirahat dari indukan betina murai batu ini sambil menunggu telur pertamanya keluar. Kemudian ada juga sobat semuanya pertanyaan untuk proses kawinnya ini sebelum membuat sarang atau setelah membuat sarang. Ini sekaligus menjawab dari pertanyaan sobat semuanya. Proses perkawinan murai batu terjadi di sela-sela indukan betina membuat sarang. Namun sobat semuanya, biasanya hari pertama ini belum terjadi proses perkawinan. Jadi hari pertama ini betina masih ngunjal atau ngangkut sarang. Biasanya proses perkawinan terjadi pada hari kedua saat betina ini membuat sarang. Proses pembuatan sarang biasanya dari pagi sampai sekitar jam 11 atau 12. Ini istirahat dahulu. Nah, di sela-sela istirahat ini kadang terjadi proses perkawinan, atau bisa juga sebelum istirahat sekitar jam 9-an pun kadang terjadi proses perkawinan yang pertama. Dalam sehari pasangan burung murai batu ini melakukan proses perkawinan sebanyak 2 kali ataupun 3 kali. Namun untuk kejadian yang proses perkawinannya hanya sehari hanya 1 kali, ini boleh dibilang di tempat kami tidak pernah terjadi. Normalnya minimal 2 kali, bahkan rata-rata paling sering ini 3 kali dalam seharinya. Kemudian ada pula pertanyaan, proses perkawinan ini sampai kapan? Sobat semuanya, proses perkawinan ini terus berlangsung sampai betina murai batu ini mengeluarkan telurnya yang terakhir. Penjelasannya, misalnya hari ini mengeluarkan telur yang kedua, besok sudah tidak ada telur lagi. Nah, hari kedua ini biasanya sudah selesai atau terakhir. Jadi besok hari ketiga ini sudah tidak mengeluarkan telur lagi. Sobat semuanya, untuk proses ngunjal atau angkut sarang betina ini sekitar 5 hari sampai 7 hari selesai. Namun biasanya pada hari keempat ini sudah selesai. Hari kelima sampai ke-7 ini biasanya hanya merapikan saja. Kondisinya sudah jadi, hanya sesekali memeriksa kondisi kesiapan sarangnya sambil menunggu telur yang pertamanya keluar. Sobat semuanya, untuk semua proses ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya menu pakan harus kita persiapkan dengan baik. Pada tahapan ini menu pakannya yang tepat adalah yang pertama yaitu kroto, yang kedua jangkrik, yang ketiga ulat Hongkong. Untuk ketiga menu pakan ini kondisinya wajib harus ada setiap hari, jangan sampai kurang. Sobat semuanya, setelah semuanya proses seperti tadi, sekitar 5 atau 7 hari lagi betina ini akan mulai mengeluarkan telur yang pertama.